Hey kawan Nexon, bukan sekedar rencana, jumpa dengan saya Lalu Anasasri. Di video ini saya akan presentasikan cara menjadi tukang kebun, dari mulai cara memotong rumput atau bunga, memberi pupuk dan racun, beserta alat-alat yang digunakan. Pertama, cara memotong rumput. Sebelum kawan memotong rumput, kawan cabut rumput liarnya terlebih dahulu. Setelah kawan mencabut rumput liar, kawan potong tepi pojok halaman rumput yang tidak bisa dipotong menggunakan mesin pemotong rumput tolak. Di tepi-tepi pembatas rumput tidak bisa dipotong menggunakan mesin rumput tolak. Berikut mesin pemotong tepi-tepi rumput. Mesin pertama ini mesin pemotong rumput gendong 2 tak. Jadi minyaknya dicampurkan oli tuti. Kawan usahakan campur minyak dengan tuti menggunakan botol pengukurannya agar mesin awet. Garis bawah ini adalah batas isi minyak dan garis kedua adalah batas kawan isikan oli tuti. Cara menghidupkannya, kawan luruskan mesin dan naikkan cok ke mode starter, kemudian tarik tali starternya minimal 3 kali. Naikkan tali gasnya sedikit. Kemudian turunkan cok ke bawah mode run dan tarik tali starter sampai mesin hidup. Setelah mesin hidup, kawan tambah atau turunkan tali gas agar mesin dalam keadaan tertarik tapi mata kait tidak berputar atau putarannya lemah. Untuk mematikannya, kawan tekan tombol merah ini. Usahakan waktu menghidupkan mesin harus dengan posisi lurus karena gas akan naik sedikit dengan bengkoknya tali gas. Berikut cara menggunakannya. Kelebihan mesin ini bisa digunakan untuk memotong rumput lokasi di bidang tak rata. Untuk kekurangannya, menggunakannya perlu keahlian, cukup berbahaya dan perawatannya pun agak susah. Kawan juga harus menggunakan kacamata. Ini mesin pemotong rumput tepi menggunakan mesin elektrik. Kelebihan menggunakan mesin ini tidak menggunakan minyak, harganya lebih murah dari mesin pemotong gendong. Dan kekurangan mesin ini, tali pemotongnya pendek, terhalang oleh pengamannya. Sebenarnya pengamannya bisa dilepas, tapi stiknya terlalu pendek dan penggunaannya terlalu tegak, berbahaya untuk kaki dengan jarak yang terlalu dekat. Kekurangannya juga, speed putar mesin tidak bisa diatur, diperlambat atau dipercepat. Cara menggunakannya, kawan tekan tombol kecil ini dan tahan, kemudian tekan tombol power gasnya. Cara penggunaannya sama dengan mesin pemotong rumput gendong 2 tak. Kalau kawan tidak punya mesin, bisa menggunakan gunting, dan kadang untuk tempat tepi yang ada tumbuh-tumbuhan kecil, kawan tidak dapat menggunakan mesin karena bisa memotong tumbuhan tersebut, jadi kawan potong menggunakan gunting. Pohon ini mati karena kulitnya terpotong oleh tali mesin pemotong rumput gendong. Kawan juga sekali cabut rumput-rumput yang menjalar ke tepi tumbuhannya.
Berikut mesin pemotong rumput tolak. Mesin pemotong rumput tolak ada dua macam juga, yaitu mesin elektrik dan mesin menggunakan minyak. Mesin pemotong tolak hanya bisa digunakan untuk tempat yang rata. Kalau tempat yang tidak rata, kawan gunakan mesin pemotong gendong. Kawan juga bisa menggunakan mesin pemotong rumput gendong untuk memotong semua area rumput, tapi hasilnya tidak rata sempurna. Sisa potongan rumput kawan pun harus sapu lagi. Kalau ada batu kecil pun, batunya akan terlempar yang bisa membahayakan sekitar. Dan kawan harus menggunakan kacamata agar tidak terkena mata juga. Berikut hasilnya. Sebelum kawan memotong rumput menggunakan mesin tolak, kawan buang dulu sampah yang ukurannya besar atau batu yang bisa membuat pisau mesin rusak. Oke, sekarang cara menggunakan pemotong rumput tolak minyak. Ini adalah tempat oli. Olinya menggunakan oli 4 tak. Tempat isi minyak. Oke, untuk menghidupkannya, kawan tekan tombol pumpnya minimal 3 kali agar minyaknya masuk ke mesin. Tarik tuas gas. Untuk menghidupkannya, kawan tinggal tarik tali starternya. Untuk rumput jenis ini idealnya dipotong 3 cm. Mesin menggunakan minyak ada juga yang tidak mempunyai pump minyak. Cara menghidupkannya, kawan tarik tali gasnya ke starter. Ini untuk mode potong rumput. Tarik gas ke atas untuk mematikan mesin dan tarik kai koncok untuk hidupkan mesin. Selebihnya sama dengan mesin biasa. Untuk rumput jenis jarum, kawan harus potong 1/3 dari panjang rumputnya. Kalau kawan potong lebih bawah dari 1/3, maka rumputnya akan terlihat bagian dalamnya yang mengering. Kalau rumputnya sudah terlanjur terlalu panjang, caranya kawan harus potong bertahap 1/3 tiap minggu agar rumput bagian dalamnya keluar daun baru. Usahakan kawan potong bagian tepinya terlebih dahulu. Usahakan buang rumput yang ada di bakul mesin jangan sampai penuh agar mesin tidak cepat rusak. Tanda bakul penuh, rumput akan keluar dari bawah mesin. Cara mematikan mesinnya, kawan tinggal turunkan tali gasnya sampai habis ke bawah. Ini adalah mesin pemotong rumput elektrik. Ini mesin pemotong rumput model lama. Cara pakainya sama dengan model baru, cuma model baru dia ada roller perata.
Untuk mesin model lama, bakul sampahnya ada di atas dan untuk model baru ada di belakangnya. Cara menghidupkan mesinnya, kawan tekan tombol merah di tengah ini, kemudian tekan dan tahan tombol yang ada di pegangan mesinnya. Kekurangan mesin elektrik ini, kabelnya cukup mengganggu. Kawan jangan potong rumput kalau rumput basah atau habis hujan, karena rumput terasa licin dan agak liat untuk dipotong. Rumput juga tidak akan masuk ke dalam bakul sampah waktu potongnya, tapi melekat di dalam mesin yang bisa membuat mesin rosak. Rumput pun susah untuk dibersihkan karena melekat. Rumput yang terpotong melekat di dalam mesin dan tak masuk ke dalam bakul sampah. Rumput pun yang ada di lantai susah untuk dibersihkan. Usahakan sehabis potong rumput, kawan bersihkan mesin agar mesin tak berkarat karena rumput yang menempel mengeras di mesin, yang juga susah dibersihkan kalau sudah kering di dalam mesin. Peralatan berikutnya gunting. Gunting kecil untuk memotong daun atau tanaman yang sudah layu atau menguning. Gunting besar kawan gunakan untuk meratakan atau memotong tanaman yang berjajar.
Gunting besar dengan ganggang kayu, ganggangnya cepat rosak. Kawan usahakan beli gunting dengan tangkai aluminium, beratnya pun hampir sama dengan gunting kayu, cuma harganya lebih mahal. Kawan juga bisa beli gunting dengan ganggang bisa di-adjust panjangnya, tapi guntingnya lebih berat 2 kali lipat dari gunting biasanya. Gunting ini dulu bekas gunting dengan ganggang kayu, tapi ganggangnya rosak, saya sudah ganti dengan ganggang besi. Tapi kalau untuk memotong bunga yang banyak, kawan bisa menggunakan sinso pemotong bunga agar cepat. Tapi untuk wanita atau orang tua, saya sarankan menggunakan gunting karena mesin sinso cukup berat. Kelebihan sinso selain cepat juga hasilnya lebih rata, tapi jika mesinnya turun sedikit saja akan terlihat berubah banyak. Mesin sinso ini menggunakan tuti, jadi kawan campurkan minyak dengan tuti. Usahakan mencampurkan minyak dan olinya menggunakan tin campurannya agar mesinnya awet. Berikut tin minyaknya, garis pertama di bawah adalah jumlah minyaknya dan garis kedua di atas adalah jumlah banyaknya oli. Kawan jangan lupa kocok tinnya agar oli dan minyaknya tercampur rata. Ingat kawan harus campurkan olinya jenis tuti. Cara hidupkannya, alih switch ke on, kemudian alih tuas cok ke starter. Tekan pam minyaknya minimal 3 kali. Kawan tarik-tarik tali starternya. Bila mesin sudah hidup, kawan alihkan tuas coknya ke mode run. Kawan tekan gas dan tarik starternya sambil mainkan tombol gasnya.
Saran jika kawan harus mengangkat mesin lebih dari dada, kawan gunakan tangga atau gunting karena mesinnya berat dan tangan akan cepat pegal. Untuk blower pembersih sampah ada dua jenis, blower sampah menggunakan oli tuti dan porti. Berikut blower dengan oli tuti. Cara pencampuran minyak dengan olinya sama dengan mesin pemotong rumput gendong. Cara hidupkannya, on-kan switch-nya. Tekan pump minyaknya minimal 3 kali. Alih tuas jok ke mode starter dengan tarik ke atas. Setelah itu kawan tarik tali starter hingga blower hidup, kemudian turun naikkan cok sambil tekan gas dan biarkan cok berada di bawah, baru blower bisa hidup. Bila blower digas terasa agak lemah, kawan naik turunkan coknya lagi agar blowernya kuat kembali. Dengan blower kawan lebih cepat dan mudah membersihkan sampah yang di pojok-pojok yang susah untuk disapu maupun yang ada di dalam longkang. Kawan kumpulkan sampahnya di satu tempat biar mudah kawan angkat. Kelebihan blower tuti adalah blowernya ringan, sedangkan kekurangannya kawan harus menggunakan takaran pencampuran minyak dan oli sesuai dengan takarannya agar blower bisa hidup normal, dan minyak harus ditutup rapat agar gas minyak tidak hilang. Bila minyak sudah tidak ada gasnya, blower ini tidak bisa hidup. Berikut blower dengan oli porti. Ini tempat oli portinya. Tempat minyak. Cara menghidupkannya, kawan tekan tombol pump minyaknya minimal 3 kali. Kelebihan blower dengan oli porti, mesinnya cepat hidup walaupun menggunakan minyak yang sudah tidak ada gasnya karena minyak yang tidak tertutup rapat. Dan kalau blowernya masih normal, cok tidak perlu dinaik turunkan untuk bisa hidup. Cukup kawan arahkan langsung ke bawah. Tapi kekurangannya, blower ini lebih berat dari blower oli tuti. Kalau kawan tidak punya blower, bisa menggunakan kerokan. Kerokan ini ukurannya bermacam-macam. Kawan juga perlu penggait untuk menggait pelepah palem yang sudah kuning atau mengering. Jika kawan mempunyai pohon palem yang pelepahnya kecil, kawan beli jenis pemotongnya model menggigit. Tapi kalau ada palem dengan pelepah besar, kawan pakai pemotong jenis sabit. Selanjutnya, obat-obatan racun untuk kebun.
Ini obat agar hama tidak ada di daun, tapi kalau sudah ada hamanya, kawan gunakan racun anai-anai. Tapi hati-hati jangan terlalu basah karena daun bisa kering menggunakan racun anai-anai. Ini racun anai-anai bisa digunakan juga untuk membunuh serangga atau hama dengan kelas racun kelas 2. Untuk daun yang sering ada hama-hama putih ini, kawan bisa semprotkan obat anti hama ini setiap bulan sebelum ada hamanya. Tapi kalau sudah ada hamanya, kawan semprot menggunakan racun anai-anai. Untuk satu tangki penuh semprotan, kawan letakkan 2 atau 3 tutup botol takaran racun. Kawan semprotkan tempat yang sering ada hama tanamannya, serangga dan ulat. Kawan juga jangan lupa pakai masker untuk menghindari racun kehirup. Kawan juga jangan lupa semprotkan perangkap anai-anai, tepi-tepi dinding dan batang pohon. Kalau ada saluran penutup longkang, kawan semprotkan juga karena biasanya menjadi rumah tempat berkembang biaknya kecoa. Untuk pot yang ada airnya, bila kawan tidak letakkan ikan, kawan semprotkan juga racunnya agar tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Kawan harus semprotkan tiap bulan. Kalau ada batang pohon mati, kawan wajib menyemprotkannya agar tidak menjadi sarang anai-anai. Untuk palem-palem yang pelepahnya bergambut, kawan semprotkan juga karena bisa menjadi tempat anai-anai. Batang palem ini separuhnya habis dimakan oleh anai-anai. Untuk rumput-rumput yang tumbuh di batu bata, kawan semprotkan racun rumput. Racun rumput campurkan dengan air. Untuk satu tangki penuh, 2 atau 3 tutup takarannya, sama seperti racun anai-anai. Kalau kawan banyak nyamuk, bisa menggunakan mesin fogging. Mesin fogging banyak macamnya, tapi yang sering orang pakai mesin fogging jenis ini. Cara pakainya, ini adalah tempat meletakkan racun nyamuk yang sudah dicampurkan dengan diesel. Mesin ini 2 tak. Ini tangki tempat meletakkan minyak yang sudah dicampur dengan tuti. Kawan tutup stopcock diesel terlebih dahulu. Kawan buka minyak. Kemudian tekan tombol starter. Kemudian nyalakan diesel untuk mengontrol limbah asap yang keluar.
jangan lupa tekan tombol starter agar asap yang tersisa di dalam mesin keluar. Oke, selanjutnya cara meletakkan pupuk. Kawan harus minimal mempunyai dua jenis pupuk, yaitu pupuk untuk tumbuhan hijau dan untuk tumbuhan yang mempunyai bunga. Pupuk dengan kode 15-15-15 ini pupuk untuk tumbuhan hijau seperti rumput dan pohon. Warna pupuknya oranye. Pupuk dengan kode 12-12-17 ini pupuk untuk tumbuhan yang memiliki bunga. Warna pupuknya abu-abu. Kawan bisa menggunakannya dengan mencampurkannya dengan air atau langsung menaburkannya. Tapi kalau dengan cara mencampurkannya dengan air agak susah karena pupuk tidak langsung dengan cepat larut dalam air. Cara paling mudah meletakkan pupuk, kawan taburkan, tapi esok harinya kawan harus siram agar pupuknya larut. Kawan taburkan pupuk jangan terlalu dekat dengan batang bunga atau pohon yang kecil karena bisa membuatnya mati, dan juga untuk tanaman air yang dalam pot, kawan harus letakkan pupuknya di tengah, jangan di tepi pot. Jangan letakkan di tepinya karena akar-akarnya bisa membusuk oleh pupuk. Kawan harus letakkan di tengahnya yang ada tanahnya. Kalau tanahnya keras, kawan cukup taburkan di atasnya saja. Kawan letakkan pupuknya secukupnya, jangan terlalu banyak karena bisa membuat daunnya kering, bahkan bunganya bisa mati. Bila kawan taburkan pupuk, misalnya paginya, sore atau besoknya, kawan harus siram untuk melarutkan pupuknya. Kalau kawan siram langsung, pupuknya masih keras, tidak bisa larut langsung. Pupuknya masih utuh. Tapi jika kawan siram esok harinya, pupuknya bisa larut. Kalau pupuk ini tidak disiram esoknya, pupuknya akan mengeras, tambah sulit untuk hancur, dan bisa membuat daun mudanya mengering, bahkan tanaman kecil bisa mati jika tidak dilarutkan. Pupuk untuk bunga menjalar seperti anggrek, kawan beri pupuk dengan menyemprotkannya. Pupuk harus dicampur dengan air. Kawan semprotkan ke akarnya yang ada di tanahnya.
Untuk yang menjalar tanpa ada batangnya ke tanah, kawan semprotkan juga batangnya.